Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Namun sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama yaitu kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran surat Toha ayat yang ke-47, yang artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai. Nabi Harun alaihissalam diserai menjaga kaumnya, akan tetapi setelah Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala. Musa alaihissalam pun marah. Ia bergegas menemui kakaknya Harun alaihissalam, lalu memegang dan menarik rambut kepala saudaranya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Musa alaihissalam sadar dan merasa bersalah, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Quran Surat Al-A'raf ayat ke-151. Untuk yang selanjutnya yaitu kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam nama aslinya adalah Bashar. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa, yaitu Nabi Ilyasa alaihissalam, mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, siapa yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah, maka ia akan diangkat menjadi raja. Tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup tuanku." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli, yang artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah putra Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh, serta taat beribadah. Nabi Zulkifli alaihissalam kemudian diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah, dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di waktu malam hanya sebentar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-85 sampai ke-86, yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh.
Nah, demikian pembelajaran PPAI untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.